Halo Bapak Ibu sekalian, how are you this time? I wish you are fine. Now I would like to share some information how to make a PowerPoint or presentation using Canva. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya sedang merekam menggunakan Screencast. Sambil belajar Canva, saya juga mempromosikan kegunaan dari Screencast. Screencast itu apapun yang kita buka, apapun yang kita buka, yang tampil di laptop kita, itu akan tampil juga di video yang Bapak Ibu tampilkan dalam video pembelajaran. Contohnya seperti ini. Nah, saya sudah membuat beberapa materi menggunakan Screencast dan kali ini juga membuat tentang video pembelajaran menggunakan PowerPoint Canva. Mudah banget, kita tinggal buka Google Classroom untuk buat Canva-nya ya. Bukan Google Classroom, mohon maaf, Google, kita buka Google Chrome maksud saya. Setelah itu kita masukkan di pencarian Canva. Canva PowerPoint gratis. Ketika Bapak Ibu membuat PowerPoint online dengan Canva, di sini Bapak Ibu diberikan banyak pilihan, tapi pastikan untuk connect ke internet ya, karena ini online ya. PowerPoint-nya online, tidak seperti PowerPoint pada biasanya tanpa internet. Ini kita harus menggunakan internet ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada template-nya. Ini yang kita gunakan untuk memilih tampilan PowerPoint-nya yang akan kita gunakan. Banyak sekali pilihan. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat beberapa desain PowerPoint yang uh, sudah saya gunakan. Ini saya akan memberi contohnya adalah materi past continuous. Ketika Bapak Ibu menggunakan Canva, asik banget ya. Bapak Ibu bisa melihat dari buku, bisa juga dari materi dari internet. Contohnya seperti ini, materi tentang past continuous. Nah, terkadang saya juga mengambil materi yang ada di sini, sehingga copy, kemudian paste ke materi Canva-nya ya. Nah, ini adalah Canva yang sudah saya gunakan. Tapi kali ini saya coba berbagi bagaimana cara membuat Canva dari awal. Saya ulangi Bapak Ibu ya, masuk ke Google, kemudian tulis klik Canva. Setelah itu Bapak Ibu pilih ya presentation, pilih untuk membuat uh, tampilan presentasi. Nah, Bapak Ibu mungkin juga selama pandemi ini juga punya usaha, boleh juga mendesain produknya melalui Canva seperti Instagram. Ini bisa diposting di Instagram atau di Facebook untuk usaha jualan ya, nyambi-nyambinya ya. Nah, kita mulai dari awal. Sudah tadi diklik presentation. Ini loading tergantung jaringan internetnya. Di sini ada pilihan. Bapak Ibu bisa pilih. Ini yang baru saya gunakan. Kalau Bapak Ibu suka yang asik dan menarik atau yang biasa-biasa aja, boleh ya. Contoh-contohnya ini adalah pilihan-pilihannya. Mungkin kita bisa gunakan ini ya. Nah, ini bisa kita utak-atik. Tampilannya sangat menarik, bisa diutak-atik. Contohnya seperti ini. Learning from home. Kita tambah lagi ada slide yang kedua. Ini saya masih merekam menggunakan screencast ya Bapak Ibu. Dan ingat, Canva ini
bisa dibuka melalui laptop, bisa juga melalui handphone. Tapi sangat direkomendasikan bukalah dengan laptop ya, untuk lebih enak. How to make slideshow PowerPoint ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur sedemikian rupa dengan hal yang menarik, kecilkan, besarkan, disesuaikan ukurannya. Kita bisa beri efek ya, supaya lebih menarik lagi disaksikan oleh anak-anak. Nah, ini contoh dari penggunaan Canva. Materi apapun bisa Bapak Ibu isi di sini, tinggal modifikasi aja teks yang ada di sini. Materi present continuous, materi naratif teks, report teks, prosedur teks, semua bisa Bapak Ibu buat melalui presentasi yang ada di Canva. Canva ini bukan seperti aplikasi Google, bukan seperti aplikasi Zoom, tapi Bapak Ibu buka dulu, ingat ya, buka dulu Google-nya. Setelah itu klik Canva. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat presentasi video pembelajaran, Bapak Ibu klik tombol download ya. Di sini bisa dipilih dalam bentuk PDF, dalam bentuk foto-foto, atau dalam bentuk video. Tapi saya sarankan untuk membuat ini dalam bentuk dalam bentuk foto. Kenapa dalam bentuk foto? Setelah kita save ini, kita save, download. Bila ada hal yang ingin ditambahkan atau dibuat animasinya, kita bisa lagi buka langsung di PowerPoint ya. Sambil download kita buka PowerPoint-nya. Nah, di sini dia hasil downloadnya dalam bentuk zip atau RAR. Bapak Ibu perlu mengekstrak terlebih dahulu untuk memindahkan materi tadi. Tapi kalau Bapak Ibu mau simple saja ya, bisa juga langsung save hasil presentasinya dalam bentuk PDF ya. Nah, anak-anak langsung bisa melihat PowerPoint atau materi yang kita tampilkan, yang kita berikan. Nah, ini langsung bisa kita bagikan melalui WA, Google Classroom, Telegram. Ini bisa ya. Nah, ini learning from home. Kita ekstrak dulu di sini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat lebih bervariasi atau langsung mau bagikan tadi dalam bentuk PDF bisa. Nah, ini sudah jadi dalam bentuk PDF-nya. Ini dari Canva. Sebentar aja Bapak Ibu. Yang lama itu adalah membuat materi yang sesuai ya. Bisa juga diisi KI-nya, KD-nya, tujuan pembelajarannya, jenis-jenis kegiatannya, pembahasan, bahkan diisi di Canva itu ya seperti PowerPoint pada biasanya, diberikan latihan-latihan soal. Nah, ini tampilan dari PDF. Tampilan PDF-nya seperti ini. Nah, ini belum saya modifikasi, masih bawaan awalnya. Ya, ini cukup menarik, cukup asik, sedikit lebih baik daripada dari Microsoft PowerPoint-nya ya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan. Oke, Bapak Ibu selamat mencoba. Oh ya, belum selesai. Bagaimana kalau membuat lebih aktif dan asik lagi? Nah, Bapak Ibu bisa buka PowerPoint, kemudian insert picture,
insert picture. Setelah itu kita masukkan materi-materinya. Nah, di sini bisa dilihat hasil yang sudah saya ekstrak. Kita masukkan satu per satu. Nah, di sini. Dan untuk menambahkannya mudah banget Bapak Ibu. Ya, tinggal duplicate atau copy, terus Ctrl V. Setelah itu kita ganti foto-fotonya satu per satu. Sebenarnya kalau dalam format PDF itu akan lebih ringan ya untuk dibaca daripada format PowerPoint. File PowerPoint itu agak lebih berat ya. Untuk format PowerPoint ini biasanya agak lebih berat. Nah, ini tinggal diganti aja dengan hasil PowerPoint kita yang ada hasil presentasi kita yang ada di Canva. Kita tinggal ubah saja. Kalau mau lebih kreatif lagi seperti ini Bapak Ibu, kita utak-atik lagi, kasih transisinya. Nah, kasih transisinya seperti ini. Jadi anak-anak lebih karena anak-anak kan punya rasa bosan yang tinggi. Ya, jadi kita harus lebih kreatif, membuat mereka lebih semangat dalam belajar. Contohnya seperti ini. Nah, cara pertama tadi bisa langsung di-save dalam bentuk PDF, cara kedua di-save dalam bentuk picture. Setelah selesai, sama seperti PowerPoint pada usianya ya. Save. Mau di-save dalam bentuk PowerPoint bisa. Nah, silahkan dicoba ya Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa mohon bantuan Bapak Ibu untuk bantu like dan komen video YouTube saya di Yofi Darmawan. Selamat belajar Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Hello everyone, welcome back to Yofi Darmawan YouTube channel. This time we are going to study about English. Recount text. Mana semangatmu? Terpesona. Aku terpesona. Nah, mungkin kalian terpesona dengan senyuman-senyuman teman kalian dan merindukan mereka. Tetap sabar ya, tetap sehat. Kita masih belum bisa bertemu di sekolah. Ya, tetaplah sabar ya. Tetap tersenyum dalam video call atau dalam emoticon atau stiker itu ya. Oke, belajar tentang recount text. Kita harus memahami dulu apa sih itu recount text. Recount text di sini dalam bahasa Inggris adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Sangat simpel ya. Ibaratnya sejarah. Nah, fungsi khususnya dari konteks ini social functionnya adalah retell event for the purpose of informing ya. Lebih tepatnya adalah informing. Soalnya entertaining itu adalah punya naratif teks. Dan generic structure biasanya recount text ini generic structure adalah orientation. Ya di sini kita akan menemukan sedikit pengenalan tentang jalannya atau bacaan yang kita akan baca atau kita akan dengarkan atau kita akan pelajari ya. Selanjutnya ada event yang di sini menceritakan kejadian secara runtun dan ada reorientation. Nah, ingat ya event ini menceritakan secara runtun, ada keterangan waktunya. Berbeda dengan prosedur teks, eventnya ini atau kejadiannya ini kalau prosedur kan first, second, next, after that. Sedangkan ini dengan menggunakan chronological order yang berbeda. Oke, kita fokus dulu dari language feature dari recount text. Biasanya dalam recount text, the use of noun or and pronoun, the name of people. Here, for example, David, we, his. Oke. Nah, dan yang paling gampang untuk kita temukan dalam recount text biasanya gunakan past tense. Ya, past tense ini tidak selalu verb to, kadang juga bisa verb 3 ya. The use
conjunction, ya, time of conjunction, but after, finally, nah, something like that. Nah, untuk informasi lebih banyak tentang time conjunction, kamu bisa searching di Google. Tapi untuk mempelajari recount text ini, kalian tidak harus mencari secara detail. Tapi kalau ingin mempelajari lebih lanjut, bisa searching di Google apa saja sih contoh-contoh dari time conjunction. Nah, oh iya, nah, kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang past simple, karena past simple ini adalah salah satu bagian dari recount text, kalian bisa buka YouTube channelnya punya Yofi Darmawan atau punya Mr. Yofi dan cari kata kuncinya past simple ya, untuk lebih paham apa itu recount text, karena recount text itu salah satu bagiannya ada past simple-nya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah subscribe, sudah nonton, sudah komen, kasih like, thank you very much ya. Kalau ada saran silahkan di kolom komentar ya. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang structure about recount text. Di sini, Mr. Yofi memberikan contoh dari recount text. Ada title, My Day. Di sini subjeknya adalah I atau penulis. Di sini adalah bagian yang disebut dengan orientation atau perkenalan, bagian pengenalan dalam teks. Nah, dia menggunakan verb to yang biasa have jadi had, walk, now, wake, ya. Semuanya berubah menjadi verb to. Setelah ada orientation, masih ingat? Iya, events ya, atau urutan peristiwa. Nah, ini kelanjutan dari teks sebelumnya, paragraf sebelumnya, yang menceritakan tentang perkenalan. Ini lebih ke kejadian yang terjadi ya. Nah, kalian bisa sambil melihat. Then I was in such a hurry. Nah, karena pas simple itu selain pakai verb to, juga bisa pakai to be. To be dalam bentuk lampau was and were. Nah, untuk informasi lebih lanjut tadi, bisa cari di YouTube ya, untuk video pembelajaran tentang past simple. Sudah cukup bacanya? Oke. Nah, ini sudah cukup dipahami tentang event dari contoh teksnya. Iya, dijawab sama Cica tuh ya. Oke, ini adalah bagian re-orientation atau bagian penutupnya ya. Finally, I walked 3 miles to my school only to discover that it was Sunday. Ternyata dia sudah telat bangun, cepat-cepat ke sekolah. Ternyata hari Minggu. Dan terjadilah ya. Sekarang kita nggak perlu bangun-bangun cepat pagi ke sekolah karena kita harus belajar di rumah. Semoga tetap sehat aja ya. Oke, kita di ujung perjumpaan kita di materi pembelajaran tentang recount text. It's time to us to make a summary. Nah, what is a recount text? A recount text is a text that tell about part of experience. A recount text has a orientation, a series of events in chronological order, personal remarks on the event, and reorientation that run off the sequence of events. Yeah, in the text you will find word and phrase used to start, connect a sentence with the next one, and your composition. Nah, lebih mudah dalam bahasa Indonesia, konteks ini adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman. Diawali dengan perkenalan dan ada urutan peristiwa yang dijelaskan secara berurutan. Ini tentang kejadian pribadi dan pada penutupnya
untuk mengakhiri urutan peristiwa dalam kejadian-kejadian tersebut. Nah, dalam teks tersebut, kita bisa menemukan berbagai kata dan frase untuk mengawali, menghubungkan kalimat sebelumnya dan sesudahnya ya. Karena recount text ini cukup menarik dan cukup asik ya. Oke guys, tugasnya, your exercise this time for my student, please find from Google about one recount text, then post on comment area on YouTube. Yeah, don't forget to type your name and class. Yeah, it's very simple. You have to open Google, then recount text. You just need copy paste on comment area. Don't forget to type your name and class. So we will do another exercise about recount text after this. Thank you so much for watching. Please keep healthy and happy. Please use your masks. Keep your distance. I wish we can meet soon. See you guys. Hello teacher, how are you? I wish you stay fine in this situation ya. Halo Bapak Ibu Guru, terutama di lingkungan ruang lingkup MBMP Bahasa Inggris Samarinda. Kali ini saya ingin berbagi informasi, semoga bermanfaat, how to make educational video. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya Yofi Darmawan melalui akun YouTube Yofi Darmawan akan berbagi informasi bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan lengkap dan mudah dipahami. Ada cara yang pertama Bapak Ibu, ada dua cara yang akan saya sampaikan pada saat ini, yaitu cara pertama, prepare your classroom. You can use PowerPoint or LCD projector and the whiteboard. Put your camera or smartphone to record ya. Situasinya seperti ini, Bapak Ibu seperti mengajar pada umumnya, Bapak Ibu berdiri di depan kelas dan menyiapkan PowerPoint atau papan tulis. Nah, Bapak Ibu mengajar seperti biasa, memberi salam dan memberi tujuan pembelajaran, KD, KI dan sebagainya. Terlebih lagi memberikan motivasi ya. Nah, Bapak Ibu meletakkan kamera di depan Bapak Ibu, menyesuaikan. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat video pembelajaran, yaitu seolah-olah kita mengajar di depan kelas dan kita merekam sendiri tanpa harus diedit. Dan pastikan Bapak Ibu situasinya mendukung cahaya, suara, itu sangat diperlukan ya. Pastikan tidak terlalu ribut dan tidak banyak orang di sekitar Bapak Ibu mengajar atau melakukan video pembelajaran. Oke, sangat mudah dan gampang Bapak Ibu. Kita lanjut kembali. Nah, this is the second way. Cara yang paling mudah Bapak Ibu bisa lakukan, kita bisa melakukan hal ini di rumah. You just need to prepare your laptop and headset ya. Kenapa harus pakai headset dan laptop? Karena ini memang karena sekarang ada video pembelajarannya era 4.0 harusnya pakai teknologi ya. Dan ini langkah-langkah cara membuat video pembelajaran melalui aplikasi Screencast-O-Matic. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi aplikasi ini adalah aplikasi gratis dan sangat mudah untuk dioperasikan. Saya kasih salah satu kelebihannya, kita seperti membuka apapun yang ada di depan kita, laptop kita mengoperasikan Excel, Microsoft Word, PowerPoint, atau buka Google, buka YouTube, itu bisa terekam langsung tanpa harus diedit ya. Nah, langkah-langkahnya untuk mengoperasikan Screencast-O-Matic, pastikan sudah download atau menyimpan aplikasi itu, kemudian install, kemudian prepare your teaching material. Setelah install ya, kemudian open Screencast-O-Matic, atur, kemudian merecord ya, seperti kita Zoom atau Google Meet atau Team ya. Nah, langkah-langkahnya untuk lebih lengkapnya seperti ini. Cari
saya sarankan Windows Bapak Ibu adalah Windows 10 atau Windows 7 atau Windows XP. Nah, cari screencast O-Matic-nya, diketik di pencarian, kemudian open, ya klik open. Setelah klik open, karena ini sudah diinstal, kita tampilannya seperti ini ya. Ini yang versi gratisnya atau free-nya. Kita pilih use free version. Nah, setelah diklik, kita atur dulu mau pakai VGA atau kamera bawaan seperti ini. Nanti akan tampil. Ini bisa digeser ke kanan, ke kiri, ke bawah, asal jangan ke tengah, itu menutupin. Bisa juga dihilangkan ya Bapak Ibu, off. Setelah itu kita atur untuk perekaman screencast-nya, tampilannya yang akan direkam, pilih full screen. Pastikan pilih full screen ya. Nah, nanti akan tampil semua, terekam semua yang Bapak Ibu buka ya. Nah, sampai kanan kiri ini terekam semua yang saya gerakan mouse ini terekam. Setelah kita atur resolusi layarnya, atur juga mikrofon atau mic yang Bapak Ibu gunakan ya. Pastikan dinyalakan. Oke. Kita akan mulai. Nah, cara memulainya klik tombol merah ini, diklik satu kali klik. Nah, setelah itu akan muncul hal seperti ini. Kita klik OK. Ini menandakan ketika kita memberikan video pembelajaran, tampilan ini akan menghilang ya. Tapi nanti ketika diekspor atau sudah jadi, tampilan video ini akan ada. Jadi jangan lupa tersenyum dan dandan dulu ya supaya cakep dan ganteng. Nah, ini adalah proses perekaman. Setelah Bapak Ibu selesai, pilih done ya. Klik done. Kita Bapak Ibu sudah selesai. Dan ingat durasi untuk merekam hanya 15 menit. Tapi kalau Bapak Ibu perlu menjelaskan lebih lanjut, mungkin butuh waktu 25 menit. Boleh, silahkan dilakukan mulai dari awal. Kita lanjut dulu ya. Bagaimana cara menyelesaikan video pembelajaran sampai 15 menit. Kita klik dan selanjutnya, nah ini ya, kita pilih publish to video file. Publish to video file. Kita pilih resolusi yang paling tinggi dan format penyimpanan adalah MP4. Kita pilih save video. Setelah itu, setelah di save, kita simpan di folder yang biasa kita simpan ya. Kita pastikan Bapak Ibu menyimpan di folder khusus supaya gampang mencari file yang ingin Bapak Ibu upload atau bagikan. Nah, hasil video pembelajaran Bapak Ibu buat di screencast O-Matic ini bisa di-share di WhatsApp, Telegram, atau Bapak Ibu upload ke Google Classroom boleh, atau bisa juga upload ke YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Nah, jadi guru 4.0 yang mantul. Diberi namanya ya Bapak Ibu. Nama filenya agak nggak lupa, gampang mencarinya. Setelah itu selesai, kita tunggu. Ini ada prosesnya. Kalau jangka waktu 15 menit, bisa jadi 5-10 menit tergantung bawaan spesifikasi dari laptop Bapak Ibu. Kalau spesifikasi di atas i5 mungkin sangat cepat dalam proses pembuatan ekspor videonya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai, pilih back ya untuk merekam lagi atau lanjutan atau membuat video pembelajaran materi yang baru. Pilih back, pilih delete. Oke. Jangan khawatir walaupun terdelete itu sudah tersimpan di file yang ada di folder yang sudah Bapak Ibu buat di videonya tadi itu ya. Itu sudah tersimpan di videonya ini. Nah, ini sudah tersimpan. Ini ada video-video yang file-file video yang sudah saya buat. Saya sudah selesai buat, kemudian saya mau merekam lagi. Caranya, nah, back ini, kemudian oke. Kita bisa membuat video baru. Bagaimana cara mengupload video yang sudah kita buat? Video yang tadi yang cara pertama, rekam langsung pakai HP. Dan cara kedua, gunakan screencast dengan laptop di laptop. Dan sekarang
kita bagaimana cara mengupload video yang sudah kita buat, video pembelajaran di YouTube. Pastikan Bapak Ibu punya akun Gmail. Ketika Bapak Ibu punya akun Gmail, Bapak Ibu tinggal buka YouTube, di situ ada nama Bapak Ibu. Silahkan diganti fotonya, foto profilnya, foto thumbnailnya, backgroundnya, sesuaikan dengan karakter Bapak Ibu. Setelah itu, bagaimana cara mengupload videonya di YouTube? Pilih upload video yang di atas tadi ya Bapak Ibu ya. Di bagian atas ini. Nah, ini diklik, kemudian akan muncul seperti ini, upload video. Setelah itu, kita pilih videonya, pilih file atau pilih videonya. Nah, ini ada. Nah, ini tadi diklik tempat saya menyimpan foto video-video pembelajaran hasil dari rekaman screencast. Pilih video yang mau kita upload, klik, kemudian nah kita pilih berikutnya. Nah, setelah diatur terlebih dahulu ya, pilih berikutnya, jangan lupa untuk memberi judul video pembelajaran Bapak Ibu beserta deskripsinya. Di sini kita bisa memberikan deskripsi video pembelajaran ini bercerita atau memberikan informasi tentang apa, sumbernya dari yang mana. Dan pastikan untuk pengaturan video Bapak Ibu yang sudah upload, ada untuk bisa dilihat, pastikan diatur dalam kondisi publik ya. Kalau pribadi, hanya Bapak Ibu yang punya akun yang bisa melihat. Sedangkan tidak publik, hanya yang punya link yang bisa melihat. Sedangkan publik, semua orang bisa melihat. Setelah selesai ini Bapak Ibu, kita klik publikasi. Dan setelah itu kita bisa bagikan, mau bagikan di Facebook, Twitter, email, dan sebagainya. Ini disalin, klik linknya, salin, bisa copy ke Google Classroom, Teams, atau di WA, Telegram. Nah, anak-anak dimanapun, kapanpun bisa buka video pembelajaran melalui YouTube ya, karena resolusinya bisa disesuaikan, resolusi tertinggi sampai resolusi terendah, supaya anak-anak yang di daerah susah sinyal bisa download dulu, di-download, kemudian ditonton tanpa harus ada sinyalnya, tetap bisa menonton video pembelajaran. Tapi pastikan ke tempat yang ada sinyal dulu, kemudian download, ada pilihan download, biar anak-anak tersebut bisa menonton video pembelajarannya. Dan ini adalah salah satu contoh video pembelajaran yang sudah saya buat ya, past continuous. Dan kalau bisa kita berikan kata-kata yang menarik dan asik, yang menarik untuk anak-anak lihat. Oke, cukup sekian di sini Bapak Ibu. Semoga tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran bermanfaat. Bila Bapak Ibu membutuhkan bantuan, bisa diputar lagi dari awal step-stepnya bagaimana cara membuat pelajaran. Kalau masih bingung, boleh di kolom komentar atau WA langsung saya ya. Salam sehat dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu ya. Stay healthy, stay fine everyone. Goodbye.